Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga anak-anak sekalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam melaksanakan kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah anak-anak, mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah sehingga kita dapat menjalani dapat menjalani kegiatan pembelajaran dengan lancar. Baiklah anak-anak, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi dengan judul doa belajar. Apa anak-anak? Doa belajar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa terbiasa membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Jadi anak-anak sekalian ketika membaca doa, maksudnya ketika hendak belajar, maka anak-anak sekalian tidak lupa membaca doa. Dan setelah belajar pun anak-anak juga tidak lupa berdoa. Selanjutnya, siswa mampu menghafal doa sebelum dan sesudah belajar. Pak Fajrin yakin anak-anak sekalian semua sudah hafal doa sebelum dan sesudah belajar. Yang terakhir, siswa dapat memahami makna dari doa sebelum dan sesudah belajar. Pada pertemuan kemarin Pak Fajrin sudah memberi tugas, yaitu menulis doa belajar dan beserta maknanya. Jadi setelah menulis doa belajar, anak-anak bisa memahami makna dari doa yang sehari-hari anak-anak ucapkan atau amalkan. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, Pak Fajrin ingin mengawali pembelajaran kita dengan bertanya, supaya anak-anak sendiri tahu sejauh mana anak-anak menguasai materi yang hendak kita pelajari. Yang pertama, mengapa kita harus berdoa sebelum dan sesudah belajar? Yang kedua, mengapa kita harus rajin belajar dan berdoa? Mengapa kita harus mengucap syukur setelah selesai belajar? Bagaimana bunyi doa sebelum dan setelah belajar? Jadi anak-anak, nanti setelah anak-anak membaca pertanyaan ini, diharapkan anak-anak muncul rasa ingin tahu yang tinggi sehingga memicu semangat belajar. Dan setelah itu anak-anak pasti ingin memperhatikan penjelasan dari Pak Fajrin selanjutnya. Oleh karena itu, supaya anak-anak bisa mengetahui jawaban dari keempat pertanyaan tersebut, marilah kita perhatikan materi-materi yang akan dipaparkan oleh Pak Fajrin. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana bunyi doa sebelum belajar? Nah, sebelum belajar kita membaca doa yang tertulis di atas ini. Bagaimana bunyinya? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya apa anak-anak? Ya Allah, tambahkanlah ilmu saya dan beri saya rizki akan pemahaman. Pak Fajrin ulangi. Ya Allah, tambahkanlah ilmu saya dan beri saya rizki akan pemahaman. Setelah belajar kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita lanjutkan. Nah, adapun penjelasan dari doa tersebut adalah sebagai berikut. Sebelum belajar, kita wajib berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa agar Allah memberi tambahan ilmu serta memberi rizki berupa pemahaman. Agar menjadi pandai, kita harus rajin belajar dan berdoa.
Dengan semangat dan rajin belajar kita dapat meraih cita-cita. Setelah belajar, kita dianjurkan untuk mengucap syukur. Kita harus bersyukur karena Allah telah memberi kita kesempatan untuk belajar. Allah telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat belajar. Selanjutnya adalah penegasan. Tujuannya adalah agar anak-anak bisa lebih paham akan materi yang Pak Fajrin sampaikan. Oke, kita ulangi pertanyaan yang tadi. Mengapa kita harus berdoa sebelum dan sesudah belajar? Jawabannya, kita berdoa agar Allah memberi tambahan ilmu serta memberi rizki berupa pemahaman. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus rajin belajar dan berdoa? Jawabannya adalah agar menjadi pandai kita harus rajin belajar dan berdoa. Mengapa kita harus mengucap syukur setelah selesai belajar? Kita harus bersyukur karena Allah telah memberi kita kesehatan untuk belajar. Allah telah memberi kita kesehatan untuk belajar sehingga kita memiliki kesempatan untuk belajar. Jadi kita harus bersyukur karena kita telah diberi kesehatan. Karena kesehatan itu harganya sangat mahal. Karena banyak sekali orang-orang yang rela mengeluarkan uang demi mendapatkan kesehatan. Nah, anak-anak, itulah materi tentang doa sebelum dan sesudah belajar. Semoga anak-anak sekalian bisa memahami apa yang Pak Fajrin sampaikan. Atas kekurangan Pak Fajrin dalam memberi keterangan atau memberi penjelasan kepada anak-anak sekalian, Pak Fajrin mohon maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya, marilah kita tutup pembelajaran pada pertemuan hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.